Mas Haji Andi Syarifuddin SAG, yang kami hormati Ustadz Abdul Majid Dahlan, yang kami hormati Ustadz Fauzi Zawawi Ilham, yang kami hormati Ustadz Khairiansyah, yang kami hormati Ustadz Mustafa, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, perkenankanlah kami untuk menyampaikan manakib atau sejarah singkat dari Kiai Masakos Haji Abdul Hamid atau Kiai Merogan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati, sejarah singkat dari Kiai Merogan. Yang pertama, masa kanak-kanak beliau. Kiai Merogan atau Kiai Masakos Haji Abdul Hamid bin Mahmud alias Cek Kanang, beliau lahir di Kampung Karangberahi atau Kelurahan Kertapati sekarang. Oleh karena beliau ini berdomisili di muara Sungai Ogan Kertapati di tepi Sungai Musi, maka orang-orang menyebutnya Kiai Merogan atau Kiai Merogan, yang nama Kiai Merogan ini diabadikan sebagai nama jalan dari Jembatan Kertapati sampai Flyover Musi 2 Kanamasan. Beliau lahir di Pajar Hari tahun 1227 Hijrah atau tahun 1811 Masehi dari seorang ayah bernama Masakos Mahmud alias Cek Kanang. Ibunda Masakos Abdul Hamid adalah seorang wanita Siam atau Cina bernama Perawati. Masakos Abdul Hamid atau Kiai Merogan ini mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Kiai Masakos Haji Abdul Aziz atau disebut juga Kiai Muda. Dijuluki Kiai Muda karena lebih muda usianya dari Kiai Merogan. Kiai Merogan menyebarkan agama Islam atau berdakwah ke daerah-daerah Betung, Sukarami, Gumai, Kertamulia, Gelumbang, Muara Enim, dan lain-lain sebagainya. Kiai Merogan wafat di Palembang dan makamnya ada di sebelah kanan dari masjid ini atau di samping masjid Kiai Merogan ini. Meskipun Kiai Muda juga giat menyebarkan atau mengajarkan agama Islam, tetapi tidak setenar kakaknya yaitu Kiai Merogan. Ayah Kiai Merogan yang bernama Masakos Haji Mahmud alias Kanang adalah seorang pengusaha atau pedagang yang juga seorang ulama. Beliau adalah keturunan Ningrat atau Raja-Raja Palembang. Kiai Masakos Haji Abdul Hamid alias Kiai Merogan wafat pada hari Selasa malam Rabu tanggal 17 Rajab tahun 1319 Hijrah bertepatan dengan tanggal 31 Oktober 1901 Masehi dalam usia lebih kurang 90 tahun. Beliau dimakamkan di Gubah di samping Masjid Merogan Kertapati. Dari surat keterangan Mahkamah Agung Mahkamah Agama Saudi Arabia dapat diketahui silsilah keturunan dari Kiai Merogan. Beliau adalah keturunan langsung dari Sunan-Sunan Palembang. Masakos Abdul Hamid merupakan garis keturunan ketujuh dari Sultan Palembang yang bernama Susuhunan Abdurrahman Candiwalang atau Raja Palembang ke-10. Sunan-Sunan Palembang memiliki garis keturunan dari Wali Songo melalui Sunan Giri Ainul Yakin. Wali Songo merupakan anak keturunan dari Nabi Muhammad SAW melalui cucunya Sayyidina Husin radhiyallahu an. Silsilah terlampir. Susuhunan Abdurrahman sewaktu muda bernama Kemas Endi atau Pangeran Adio Kesuma Abdurrahim, putra dari Pangeran Sidoing Pasarian, cucu dari Kiai Temanggung Mancanegoro, keturunan dari Maulana Malik Ibrahim yang terkenal. Maulana Malik Ibrahim menurut catatan sejarah adalah seorang dari dai yang datang ke Indonesia dari India di sekitar abad ke-14 dan kini makamnya terdapat di Gresik, Surabaya. Beliau rupanya memiliki garis keturunan langsung sampai Sidina Husin bin Ali radhiyallahu an, putra Siti Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Raja-Raja Palembang mempunyai dua garis keturunan, yaitu pertama, garis keturunan dari Raja-Raja Majapahit melalui Sri Kertabumi
yang bergelar Prabu Brawijaya V dengan putri selainnya Putri Campa atau Putri Cina melahirkan Raden Patah yang kemudian menjadi Sultan pertama Kerajaan Islam Demak dengan gelar Sultan Adipati Bintoro. Dari garis keturunan ini pada keturunan yang derajat yang kelima yaitu Pangeran Sido ing Lautan menurunkan Raja-Raja Palembang sampai kepada Pangeran Sido ing Kenayan dengan istrinya Ratu Sinuhun yang terkenal dengan simbol cahayanya itu. Yang kedua, gadis keturunan melalui Maulana Malik Ibrahim yang berputra Maulana Ishak Makdum, kemudian Maulana Ishak Makdum menurunkan pula Sunan Giri alias Sunan Paku, Raden Paku yang kemudian berputra Pangeran Wirokusumo Cirebon alias Muhammad Ali Nurdin, lalu berputra Pangeran Adipati Sumedang. Selanjutnya yang terakhir ini berputra Kiai Temanggung Manconegoro yang kemudian menikah dengan Nyai Gede Pembayun dari garis pertama, lalu berputra Pangeran Sido ing Pasarian. Bapak Ibu Saudara pada hadirin yang kami hormati, adapun silsilah dari Kiai Marogan yaitu mulai dari Sayyidina Ali Husin, Sayyidina Ali suami dari Siti Fatimah. Yang pertama Sayyidina Al-Husin Al-Hasan, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Bakir, Sayyidina Ja'far As-Sadiq, Sayyidina Ali Al-Quraidi, Sayyid Muhammad Al-Naqib, Sayyid Isa Al-Naqib, Sayyid Ahmad Al-Muhajir, Abdullah Alwi, Muhammad Alwi, Sayyid Alwi, Sayyid Ali Khalid Baksim, dan seterusnya. Karena waktunya sudah sangat mendesak ya. Jadi kami sampaikan sampai ke silsilah ke Pangeran Wirakesuma Subekti, Sunan Raden Perak, Sunan Raden Wirakesuma Paryo, Sultan Masakus Pamarudin, Sunan Masakus Tarudin, Masakus Haji Mahmud alias Ekanang, Kiai Masakus Haji Abdul Hamid bin Mahmud. Hadirin yang kami hormati, khususnya Ustadz Abuya Ar-Razi, kami sampaikan juga bahwa Kiai Marogan ini sampai sekarang ada 3 Ustadz yang menurunkan, yaitu yang pertama cicit beliau yang bernama Dr. Andus Masakus Haji Abdul Haris MPDI bin Masakus Haji Husin bin Masakus Haji Abu Mansur bin Masakus Haji Abdul Hamid atau Kiai Marogan. Itu jurian yang keempat. Kemudian jurian yang kelima yaitu Masakus Ustadz Haji Ahmad Fauzan bin Masakus Amanci bin Masakus Mahmud Ujang bin Masakus Usman bin Masakus Haji Abdul Hamid atau Kiai Marogan. Satu lagi yaitu Masakus Abdul Razak MPDI bin Masakus Haji Usman bin Masakus Haji Ahmad bin Masakus Haji Usman bin Masakus Haji Abdul Hamid atau Kiai Marogan. Kiai Marogan beliau adalah salah satu pengikut dari tarekat Samaniyah, karena ayah beliau bernama Masakus Haji Mahmud adalah murid dari Syekh Abdul Somad Al-Palembani, dan beliau juga mengikuti tarekat Samaniyah. Bapak Ibu Saudara hadirin yang kami hormati, sampai di sini dulu karena waktunya sudah mendesak, jadi kami mohon maaf. Dan saya sendiri adalah juriat yang keempat, salah satu dari juriat dari Kiai Marogan ini, salah satu juriat yang masih hidup. Alhamdulillah, umur saya sudah hampir 68 tahun, yang lain sudah meninggal. Alhamdulillah. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan kepada Allah yang mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.